Ada orang-orang yang kayak gini yang ya udah gue minta maaf aja dulu, tapi nggak tahu sebenarnya minta maaf itu karena apa. Tahu nggak sih? Maksudnya nggak tahu kalau gue tuh salah apa enggak. Yang penting gue minta maaf dulu. Gitu tuh ada tuh tipe-tipe kayak gitu. Kayaknya aku kenal deh orang-orang kayak gitu. Yang kalau stres, aduh maaf ya, hah maaf kenapa? Stres lagi gitu Karena loh. miskomunikasi terjadilah asumsi yang akibatnya nebak-nebak doang. Kayaknya dia nggak apa-apa. Oh kayaknya dia lagi stres padahal enggak misalnya. Kayaknya dia mungkin stresnya iya tapi nggak tahu persisnya stresnya kenapa. Terus nggak berani nanya atau nggak enak segala macam. Penting banget untuk tahu kalau pasangan tuh lagi stres. Atau mungkin kalau akunya lagi stres nih, kitanya lagi stres. Menurutku perlu aja sih kasih tahu ke pasangan kalau gue tuh lagi gini loh. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai Bu, Bab. aku kayak orang pulang kantor gak sih? Pulang kantor gitu, podcast yuk, podcast. Langsung Benar, sekarang benar, jadi, benar, gitu ya. benar. Nih baru ganti buka jas segala macam, taruh tas, kita langsung podcast. Iya, aku kayak abis pergi sama Dilan gak sih? Aku jadi milihnya. Oke. Aku pas beli iya, jaket iya, ini, iya. kata temen-temen gini, lo nungguin Dilan ya? Oh iya juga ya, kok gue kayak pacarnya Dilan. Enggak ya? Sorry, Kamu gak nonton ya? berusaha relate ngerti dia. gak dapet gitu tuh, mikir dulu lama. Biasa, kalau pasangannya Gen Z kayak gitu. Dia kejauhan soalnya. Terus. Beda tuh 3 tahun, bukan 13 tahun kita ya. Bedanya 3 tahun cuman. Oke. Oke, kita mau ngomong apa hari ini? Aduh, aku pengen ngomongin apa ya? Bingung sih. Jadi di 2023 yang lalu gitu ya. Aku merasa tingkat stres lumayan naik. Kamu? Ya, Kok nggak tapi kelihatan? nggak kelihatan ya? Hmm, Kan aku bilang, aku tuh orangnya tenang di depan. tapi kamu tuh Di kayak bulan ombak di dalam. bener, Gini-gini. kamu tuh kayak bebek. Apa? Dari atas tuh berenangnya anggun, tapi bawahnya gitu. Bawahnya ribet, atasnya tenang gitu. Kayak kamu dalamnya kayaknya lagi ribet nih, overthinking. Oh, jadi Tapi maksud di kamu luarnya aku ribet orangnya? lumayan. Oh gitu. Salah ya? Salah. baik. Oh gitu Oke, ya. nggak Jadi aku ribet. kayak bebek. Oke. Ya, tapi emang ya tingkat stres meningkat sih. Tapi juga sebenarnya ada stres-stres yang aku cari sendiri gitu. Jadi kemarin tuh Stres kamu cari sendiri. iya, Benar, itu menarik tuh. itu tuh menarik sebenarnya. Jadi aku belajar dari satu postingannya Pak Gobin, teman-teman misalnya lihat di Instagramnya Pak Gobin ya. Jadi Pak Gobin ini cerita bahwa setiap orang tuh cenderung untuk mencari stresnya sendiri, tapi stres yang terkontrol gitu katanya. Nah, terus kan aku wondering, emang ada ya stres yang terkontrol, bukannya stres tuh ancur-ancuran gitu loh, kayak out of control gitu kan. Tapi ternyata ada stres-stres yang memang bisa kita kontrol. Let's say nih, misalnya kayak kalau aku olahraga. Nah, olahraga tuh kan kayak mencari Betul. hal-hal yang gue tuh sebenarnya nggak bisa banget, misalnya gitu ya. Misalnya disuruh tenis deh, yang tadinya gue nggak bisa, jadi bisa. Itu kan prosesnya dari, susah banget sih, Banyak nggak stresnya, dapet. Nah, banyak bener. stresnya kan. Nah, stres-stres itu yang sebenarnya kita cari dan yang sebenarnya kita kontrol. Kita bisa kontrol itu. Nah, itu tujuannya apa? Kita mencari stres yang terkontrol. Tujuannya karena manusia tuh ada kebutuhan untuk tumbuh. Untuk tumbuhnya itu dengan cara ketidaknyamanan itu gitu. Tapi ada juga stres-stres yang nggak bisa dikontrol, malah lebih banyak sih sebenarnya. Biasanya datang dari luar tuh, external factor. Makanya sebelum kita yang disarankan adalah sebelum kita dapat stres dari luar, kita create stres yang bisa kita kontrol tadi. Betul, Gitu. biar udah terlatih sebenarnya, ya kan? Betul. Nah, ngomong-ngomong soal stres itu, jadi ternyata kalau misalnya pasangan kita nggak tahu kita tuh ada stres gitu ya, atau ada stresor dari luar atau dari dalam dirinya mungkin ya. Ya. Itu tuh sebenarnya bisa makin bikin hubungan tuh jadi berantakan menurutku. Karena Kayak nggak kita taunya nggak itu. tahu gitu pasangan lagi kenapa sih kok uring-uringan mulu misalnya gitu kan. Terus kita nggak tahu nih cara bikin tenangnya gimana, atau dia tuh lagi pengennya diapain sih kayak gitu-gitu kan. Betul. Malah jadi miskomunikasi, terus jadi kayak ya jadi malah makin panas dan jadi stres lagi Karena gitu loh. miskomunikasi terjadilah asumsi yang akibatnya nebak-nebak doang. Kayaknya dia nggak apa-apa. Oh kayaknya dia lagi stres padahal enggak misalnya. Kayaknya dia mungkin stresnya iya tapi nggak tahu persisnya stresnya kenapa. Terus nggak berani nanya atau nggak enak segala macam. Itu terjadi dan mungkin sekali terjadi. Betul. Nah, penting banget untuk tahu kalau pasangan tuh lagi stres. Atau mungkin kalau akunya lagi stres nih, kitanya lagi stres. Menurutku perlu aja sih kasih tahu ke pasangan kalau gue tuh lagi gini loh. Nggak usah pada sampai level stres. Mungkin di bawahnya level stres ada lagi kali ya, kayak cuman gue overthinking ini nih gitu ya. Stres itu luas gak sih? Maksudnya spektrum kan. Spektrum Level juga, iya. of stress tuh bisa kayak yang
ya stres kita lagi olahraga nggak kuat sampai repetisi berikutnya atau udah capek banget tuh stres Ya. sampai stres yang kayak bikin kita depresi mungkin Ya, sampai nggak bisa ada fungsi berbagai macam gitu. spektrum sih, tapi yang pasti mungkin kalau kita misalnya nggak nyaman, misalnya ada dalam pertemanan, terus atau kita misalnya stres karena anak kita gitu, nah atau misalnya di kantor kerjaan, atau misalnya sebenarnya sama pasangan sendiri juga lagi stres nih orang kenapa sih kayaknya bikin stres gitu, misalnya jarang di rumah dan lain-lain itu kan bikin stres Itu gitu. ngomongin aku Enggak, bukan aku. Oke, baiklah, Nah, oke. tapi penting banget untuk kasih tahu gitu. Gue lagi kenapa nih kayak aku nih di rumah misalnya ada tikus nggak bisa tidur kan gue orang berisik ya kan itu tuh Oh, udah baru kok sumber ada stres tikus. sendiri nggak bisa tidur tuh buatku udah aduh mengganggu tidur nggak bisa pokoknya stres gitu ya dan kayak gue pengen tikus ini keluar dari rumah gue gitu loh itu aja tuh udah bikin stres loh nyarinya. Sedangkan gue ada bunyi. Iya kan? Nah, itu kan biasa aja tapi gue tuh kasih tahu ke Aryo, nih ada tikus nih gimana dong gitu. Kayaknya nggak tenang banget Iya, gitu aku. Tapi kan kalau misalnya kamu nggak bisa memahami bahwa tikus tuh adalah stresor buatku, ya kan? Iya. Malah kayak dianggap enteng gitu kan nyebelin, malah aku makin kesel. Nih gue mungkin speak on behalf orang-orang yang merasa kok kayak gitu aja distresin sih. Mungkin gini, ada momen-momennya di saat gue ngerasa ini kenapa sih Nucha apa namanya? Lebay. Ya kata yang dipakai mungkin dia yang bilang loh bukan gue. Kata yang dipakai mungkin lebay, tapi maksudnya dalam beberapa hal gue mensyukuri adanya kadang-kadang lebaynya itu. Karena seseorang yang agak cuek terus mencuekkan segala hal, banyak hal itu dianggap biasa aja, akibatnya lewat hal-hal penting gitu. Betul. Jadi kalau misalnya Nucha yang over worried, gue yang not worried at all, kayaknya harus menemukan kecocokan di tengahnya. Di saat dia stres dikit, oh mungkin dia stres banyak sebenarnya. Di saat kita kira dikit, ternyata dia dalamnya tuh mau kayak kapal pecah gitu tentang tikus ini. Padahal bagi gue biasa aja. Nah jadi mungkin gue harus menghargai, oh iya oke, akhirnya kan kita nemu tikusnya dapet gitu loh. Enggak, belum. Dapet 2 udah. Kayaknya masih ada deh. Oh ya itu, nah itu. Tahu kan angkanya buat gue dapet 2 itu udah prestasi tikus. Ini kan jadi ngomongin tikus. Sedangkan bagi dia masih ada, masih banyak gitu. Iya kan, benar-benar kalau pasangan nggak memahami sih kacau banget gitu. Apalagi misalnya tidak mendukung untuk aku membasmi tikus ini. Ini apa sih jadi podcast tikus? Iya, tapi itu bagaimana kita menggambarkan suatu stres. Ini satu jenis topik aja yang berbeda sebenarnya. Iya. Nah, kita pernah di episode-episode berikutnya sebelumnya kita bahas tentang love language. Love language itu dalam artinya ya udah semua udah tahu lah ya, Gary Chapman bukunya ngomongin tentang kalau udah follow podcast ini udah denger pasti udah tahu Pasti nih. harus tahu. Ada words of affirmation, ada receiving gifts, ada physical touch, ada 5, ada banyak. Nah, terus tapi mungkin yang mau kita bahas hari ini sesuai dengan yang tadi kita omongin adalah stress language. Wah. Akibat tikus nggak? Akibat tikus. Stress language itu adalah ya bahasa yang digunakan atau gaya ya sesuatu gesture mungkin cara komunikasi tentang sebuah stres yang dialami seseorang. Bener nggak? Bener. Nah misalnya Nucha stres tentang tikus tadi sebagai contoh, balik lagi ke tikus. Jadi sebenarnya ada 4 tipe stress language. Nah yang kita tahu sebenarnya yang paling familiar adalah fight or flight gitu kan. benar. Sama kayak konflik ya, tipe menghadapi konflik juga ada orang yang tipe fight, yang mau kayak konfront gitu ya. Ada yang tipenya flight alias kayak pengen kabur aja bawaannya antara gitu. meninggalkan dari rumah misalnya pergi dulu atau dia ganti subjek pembicaraan tiba-tiba. Betul. Kayak menghindari sebuah masalah itu. Nah, ada 2 lainnya. Benar, ada 2 lainnya yang mungkin bagian ini kita dapat dari Gottman ya. Kalau belum ada Gottman tuh suatu ya pokoknya mempelajari banyak tentang relationship, bisa dicari. Betul. Nah, Gottman juga menentukan adanya 2 lagi, yaitu freeze salah satunya. Freeze tuh artinya ya sesuai dengan artinya beku, artinya dia bengong, nggak bisa ngomong, stunned. Benar-benar ya udah dia terimanya sebagai I really don't know what to say about this gitu. Gue nggak tahu mau ngomong apa, jadi gue diam aja. Oh, itu aku juga gitu sih kayaknya. Aku kalau kaget banget mungkin sampai kayak gitu sih. Ya benar kayak nggak bisa berkata-kata lah. Berarti aku tahu tikus itu di level yang nggak kaget banget, langsung soalnya dia agak panik waktu itu. Jadi fightnya apa tuh?
Gitu. Jadi kayak kelihatan bahwa fight-nya yang keluar nih. Iya. Tapi bener ini seperti love language ya, bahwa Bener. nggak ada satu mutlak ya. Iya, kayaknya nggak ada yang mutlak. Oh, gue anaknya fight banget nih, atau gue anaknya flight banget gitu. Belum Kalau tentu ada ya. stres, nggak. Kayaknya tergantung itu tadi. Stresornya. Stresornya apaan? Betul. Kalau tikus, gue fight Iya, iya. dengan pembasmi tikus. Nggak takut ya kamu ya? Iya. Padahal kabur juga Nggak, kalau lihat nyuruh ya. orang lah gue. Masa sendiri nggak mau. Tapi kalau masalah yang lebih berat, Lebih sepertinya serius? Nucha ini freeze. Gitu Bener ya, nggak? bener Coba, bener. kamu Karena kalau ada hal-hal yang mencengangkan dan membagongkan, aku lebih yaitu freeze-nya karena mencerna. Hah, yang bener? Hah, masa sih gitu. Jadi kayak apa iya gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh muncul. Jadi justru bikin aku freeze karena kayak gila nggak kebayang misalnya nggak nyangka kok bisa kayak gitu sih, atau kok nih orang begini gitu loh. Lebih kayak gitu dulu ketimbang yang ngomel-ngomelnya, ketimbang mungkin aku juga bukan tipe ngomel sih ya, tapi lebih kepada ya itu freeze-nya kayak mencerna, ini beneran nggak sih, kayaknya nggak mungkin deh, kayak jadi kayak di dalam diriku aja kali ya gitu. Nucha tuh kalau gue gambarin dari zaman pacaran dulu, kalau misalnya kita berantem dulu di awal, gue tuh kayak bawa senapan mesin gitu, langsung gue tembakin semuanya. Kalau Nucha tuh kayak suku primitif yang pakai terus langsung mati. Tenang kan gue, tenang mematikan, langsung mati gitu. Ya kayak gitu. Jadi ini ada salah satunya adalah freeze, dan satu lagi yang terakhir adalah fawn. Apa tuh? FAWN, fawn itu lebih ke over apologize. Jadi dia tuh langsung minta maaf aja, padahal nggak tahu dia sebenarnya salahnya apa, padahal dia cuma pengen langsung bikin keadaannya baik. Pokoknya gue nggak mau berantem, gue atau takut berantem, atau gue menghindari masalah, tapi dengan tujuannya pengen langsung baik. Bener yaitu nih. Minta maaf aja, udah. Gue minta maaf aja langsung. Aku agak familiar deh, ada orang-orang yang kayak gini yang ya udah gue minta maaf aja dulu, tapi nggak tahu sebenarnya minta maaf itu karena apa. Tahu nggak sih? Maksudnya nggak tahu kalau gue tuh salah apa enggak. Yang penting gue minta maaf dulu. Gitu tuh ada tuh tipe-tipe kayak gitu. Kayaknya aku kenal deh orang-orang kayak gitu. Yang kalau stres, aduh maaf ya, hah maaf kenapa? Iya gitu. mungkin dia stresnya kayak gitu, bahwa stresornya bisa datang dari orang lain atau diri sendiri, tapi dia langsung minta maaf. Karena dia mungkin dalam keadaannya itu tuh lebih ke arah gue pengen semuanya tuh harus baik-baik, dibangun dalam keadaan harus baik-baik, and the only way to make it good is to apologize. Jadi dia langsung minta maaf aja dulu, pokoknya keadaannya baik, beres, bisa jadi. Iya, tapi lo gak suka lo kayak gitu. Ngapain lo minta maaf kalau lo tahu sebenarnya lo nggak salah? Sebenarnya namanya stres sih sebenarnya nggak ada yang nikmat ya. Iya benar sih. Benar juga Anda. Kamu mau marah-marah ke aku, kamu mau diemin aku gitu. Kamu mau fight, kamu mau flight kabur dari aku, kamu mau freeze diemin aku sampai kamu mau minta maaf nggak jelas ke aku, semuanya nggak ada yang. Betul. Kalau aku kayak tipe yang lebih ke freeze sih. Tapi karena masalahnya besar dan serius gitu. Karena aku nggak mau yang langsung nge-fight gitu loh, nge-fight dalam artian kayak kamu gitu tuh aku nggak berani gitu, karena takut gue salah lagi, gue udah nyerocos, udah ngomel, katanya salah lagi, malu ya kan. Mendingan gue mencerna dulu, diam, baru beberapa saat, mungkin beberapa waktu, biasanya emang butuh space sih. Space and time gitu. Tapi itu ada sedikit bedanya freeze sama hampir mirip-mirip dong. Hampir mirip Freeze kayaknya. sama flight. Iya. Ya, tapi kalau flight kan kabur, kabur tuh bener-bener kayak misalnya nggak mau lihat pasangannya dulu, gue ngapain dulu lah terserah, atau diskusi masalah lain, atau nggak pernah mau membicarakan masalah itu gitu. Tapi ini stresnya bukan cuma karena soal pasangan doang, tapi justru stres dari luar, dari luar diri kita dan pasangan gitu ya, dan gimana caranya supaya pasangan tuh bisa memahami dan kita juga bisa memahami pasangan ketika lagi menghadapi masa-masa sulit stres itu gitu. Misalnya nih kayak pas pandemi kemarin kan banyak yang pasangannya mungkin kena layoff, bahkan bukan pandemi, sekarang di tahun ini aja aku baru baca 2024 tuh lagi tahunnya layoff guys gitu. Jadi aku membayangkan orang-orang yang kena layoff pasti pasangannya juga kaget, apalagi di town hall langsung di-cut-cutin ya katanya. Jadi tegangnya town hall cuma 10 menit tapi udah beres semuanya gitu kan, udah out gitu. Jadi itu kan stres. Ya itu stres sih gitu. Dan kadang-kadang mungkin bukan dianya yang ini hubungan dengan relationship, bukan orangnya itu yang di layoff misalnya yang dapat stres, tapi kita harus memahami pasangan yang lagi stres. Kalau kamu misalnya lagi stres gitu ya. Misalnya aku di kamu layoff di gimana? kantor, terus aku pulang, ya kelihatan aku stres. Nah, sebagai pasangan ya satu sama lain harus coba saling ngerti di saat yang salah satunya stres. Kalau udah biasa akan mengerti gitu loh.
Iya sih, tapi kamu kalau lagi stres gitu pengennya aku gimana? Nanya, kan macam-macam ya, ada reaksi kita yang nanya-nanyain mulu, kenapa sih kok kayak gitu? Gimana? Nanya update mulu misalnya gitu, atau justru didiemin atau pura-pura nggak tahu aja, Aku atau bingung gimana? sih, aku pengennya kadang-kadang ditanyain, tapi begitu ditanyain ada anak-anak. Terus Bener, langsung, bapak mau ini, bapak kita ini, wah. Udah, bapak aku bener. tadi gini loh, langsung. Ya udah deh, kadang-kadang lupa sih sama masalahnya. Which is belum tentu itu sehat juga, belum tentu itu enak juga, karena kan nggak keluar juga masalahnya Iya, apa. bener Kalau di juga sini tuh sih. kita ya rasanya punya anak adalah, apalagi anak perempuan mungkin ya. Ya kita ngomong nggak bisa selesai satu sentence, pasti kepotong sama anak. Iya, itu aja udah stres lagi nambah. Another Kayak stress. kesel banget gue lagi ngomong, dipotong sama anak-anak jadi lupa kan. Jadi kayak mau curhat jadi nanggung gitu loh, itu aja udah kesel. Bener. Stres Nah, lagi yang baru. oke, jadi yang menurut Gottman tuh stress language ini, stress adalah bagian dari coping mechanism. Jadi manusia tuh sebagai makhluk hidup tuh ada survival instingnya, biar gue bertahan terhadap masalah apapun di luar sana, ya gue harus menerimanya dengan bentuk stres. Stres tadi yang terkontrol bisa buat tumbuh yang kamu bilang, tapi stres yang ada harus dihadapi dengan ya kayak self defense atau coping mechanismnya masing-masing yang berbeda, dan Gottman menentukan 4 mode ini. Begitu kita udah tahu, gunanya untuk kita memahami pasangan misalnya. Pasangannya kalau lagi begitu, oh dia biasanya misalnya kamu biasanya diam, ya udah mungkin diam dulu deh. Jangan dipaksa dengan terus Jangan untuk ditanya mulu ya. jangan ditanya mulu, dipaksa untuk terus cerita, dipaksa untuk beres saat ini juga, atau langsung diajak senang-senang, belum tentu. Mungkin juga cuman butuh diem aja, misalnya kayak gitu. Iya, aku butuhnya gitu sih. Nah itu gunanya stress language di sini. Gunanya Iya, untuk ya kita benar-benar. memahami pasangan kita tuh seperti apa Kayak gitu. misalnya aku juga kayaknya pengen bilang kalau lagi kesel, lagi emosi gitu ya, jangan nanya-nanya dulu boleh nggak sih? Gitu. Iya, aku bagian itu, aku udah paham sih bagian itu ke kamu. Jadi aku nunggu kapan mau cerita. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak mau cerita juga, kayak anakku ya yang gede itu ada masalah di sekolah, dia udah bilang today was not a good day. Oh, oke. You wanna talk about it later gitu. Tapi aku terima laternya dia. Laternya dia bener-bener ya udah. Yuk aku diam dulu, lihat dia mau ngapain, apakah dia mau Bener sih. main atau dia mau makan atau mau apapun, ya udahlah jalanin dulu. Tapi malamnya begitu aku tagih, you wanna talk about it now, dia cerita. Nah mungkin kalau kita paksa dia cerita di saat ada masalah itu, Iya. yang ada dia malah kesel sama kita juga gitu. Bener. Ya gue gak mau ditanya apaan sih, gitu. padahal masalahnya kan bukan kita, masalahnya orang lain, tapi kita jadi masalahnya karena kita maksa untuk diceritain. Bener. Nah baru Iya, nanti iya, ada iya, iya. waktunya. Mungkin itu untuk memahami love language, stress Stress language language. orang-orang yang lo sayang gitu. Bener sih, itu penting ya. Jadi bukan cuma memahami pasangan, berarti kalau emang yang udah punya anak-anak, ya penting untuk tahu juga ya. Maksudnya ketika anak-anak tuh juga ada stres-stresnya. Tapi Ya. yang stresnya menurut dia big deal banget, mungkin buat kita sebenarnya nggak Betul. segitu big dealnya. Itu tuh sebenarnya agak sulit menyamakan point of view orang tua sama anak gitu. Kadang aku pun juga masih suka ngerasa apa yang lagi dihadapi anak-anak gitu ya. Misalnya ya lagi stres apa. Cuman kayak gitu. Padahal sebenarnya buat it's the mereka whole tuh world for them. Yeah. iya ternyata gitu. Kayak misalnya masalah nih, kebetulan anak kita kan SD yang gede ya, kelas 2. Masalahnya friendship. Padahal buat kita kayak ya lah friendship banget nih. Santai Ada aja yang kali, ya. kayak kita santai aja kali, kita juga bisa dapet teman yang lain. Kalau aku kan gitu. Ternyata kalau buat mereka tuh ya nggak gitu karena teman adalah segalanya. Jadi kalau aku dimusuhin, aku nggak ada teman tuh ternyata buat mereka tuh matters Dan banget. kita harus kayak nahan muka gitu biar yang kayak oh ya kenapa gitu. Tapi ya elah harus pengennya dalam hati gitu kayak kan. gitu. Nah itu sih. Jadi di saat mereka stres itu kita harus berada di dunianya bahwa oh iya gue juga lagi stres gitu. Padahal ya buat kita Benar. masih banyak yang hal-hal gede lainnya yang bikin kita stres ya. Kalau cuma masalah teman, udahlah kita lock out aja dari Instagram gitu. Celah, enggak itu Gitu. gue. Nah teman-teman parents di rumah mungkin kalau misalnya bisa cerita di kolom komen tentang oh iya ya stress language gue itu ini, atau enggak pasangan gue itu ini, atau kalau mau cerita suatu kejadian oh pantes di saat dia lagi gini gue harusnya nggak gini gitu misalnya, silakan banget di kolom komen cerita atau share podcast ini ke pasangan. Betul, karena ini adalah hal-hal yang nggak common dibicarakan tapi layak tahu, apalagi kita dan juga pasangan kita sih. Yang penting kan itu tadi kita pernah ngebahas soal kita normalisasi hal-hal yang sulit dibicarakan sama pasangan tapi menjadi hal yang normal. Nah termasuk juga stress language ini. Love Gitu. language and stress language.
Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. See you. Bye.